Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang dusta, apalagi dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni hadis yang mulia ini merupakan ancaman yang sangat keras, ancaman yang sangat besar, berat bagi setiap orang yang berdusta, berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga orang-orang yang menyandarkan kepada Nabi terhadap sesuatu yang dia tidak tahu sah dan tidaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang tidak boleh membawakan sesuatu hadis yang orang sandarkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah diketahui bahwa hadis itu sah datangnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam menurut pemeriksaan para ulama yang ahlinya. Karena Allah perintahkan kita untuk merujuk, mengembalikan segala sesuatu kepada ahlinya. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bahkan dalam lafaz yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna kadhiban 'alayya laysa kakadhibin 'ala ahadin, faman kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesungguhnya berbohong atasku, atas namaku tidak sama seperti berbohong dengan orang lain. Maka barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain, beliau bersabda, "La takdzibu 'alayya." Jangan kamu berbohong atas namaku. Fa innahu man kadzaba 'alayya falyalijil nar. Jangan kamu berdusta atas namaku. Karena sesungguhnya barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia memasuki neraka. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan juga oleh Bukhari, "Inna min a'zamil fira ay yadda'i ar-rajulu ila ghairi abihi aw yuriya 'ainahu ma lam tara." Wa fi riwayatin aw yuriya 'ainaihi fil manami ma lam taraya aw yaqulu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Yang artinya, sesungguhnya dari sebesar-besar dusta, dari sebesar-besar kebohongan itu perkara yang besar. Tapi dia bertingkat-tingkat kebohongan itu. Saya berbohong kepada saudara tidak sama dengan berbohong kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dusta itu merupakan perkara yang besar, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min a'dhamil fira." Sebesar-besar kebohongan yaitu seorang mengaku berbapak kepada yang bukan bapaknya. Si fulan bukan bapaknya, tetapi dia katakan sebagai bapaknya. Duduk yang betul itu. Iya, pinter. Itu mahasiswa ya. Itu. Antum ngantuk? Enggak. Enggak ngantuk? Seger? Bagus, pinter. Berbapak kepada yang bukan bapaknya, mengaku berbapak kepada yang bukan bapaknya, berarti adopsi yang terkenal itu, pemindahan hak, nasab, waris, haram. Sebesar-besar kebohongan. Bagaimana seseorang mengaku berbapak kepada yang bukan bapaknya? Si fulan bukan bapaknya, lalu diakui sebagai bapaknya. Dusta. Sebesar-besar kebohongan. Yang kedua, dari sebesar-besar kebohongan adalah dia mengaku bermimpi sesuatu padahal dia tidak bermimpi itu. Saya bermimpi semalam ketemu si fulan, padahal dia berbohong, berdusta. Itu sebesar-besar bohong. Banyak sekali kaum muslimin melalaikan bohong-bohongan mimpi, padahal dia tidak mimpi itu. Dia bohong dalam mimpinya itu. Dia tidak mimpi dikatakan mimpi, atau dia mimpi tapi mimpinya lain, lalu dia katakan mimpi yang dia maui. Bohong. Yang ketiga, mengatakan atas nama Rasulullah apa yang beliau tidak pernah mengucapkannya. Al-Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis, "Innal ladzi yakdzibu 'alayya yubna lahu baitun fin nar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya orang yang berdusta atas namaku, maka akan dibangunkan satu rumah di neraka. Ada rumah khusus. Yubna lahu baitun finnar. Alangkah mengerikannya.
Hati-hati, karena kita membawa nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh sembarangan. Hadis terpelihara dari zaman ke zaman. Bahkan tidak boleh kita menceritakan sesuatu hadis palsu yang telah diketahui kepalsuannya, kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya. Hadis maudhu, hadis palsu yang di dalamnya ada orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW dan seterusnya. Kita telah tahu bahwa hadis ini hadis palsu, kita bawakan, maka kita dituduh berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man haddatsa anni," wa fi riwayatin "man rawa anni bi haditsin yura," wa fi lafdhin "yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin," wa fi lafdhin "al-kadhibain." Rawahu Muslim. Barang siapa yang menceritakan dariku, atau dalam lafaz yang lain, riwayat yang lain, yang meriwayatkan dariku satu hadis yang telah diketahui bahwa hadis itu bohong, palsu, kemudian dia bawakan juga tanpa menjelaskan kepalsuannya, fahuwa ahadul kadzibin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia salah satu dari para pembohong itu. Dalam lafaz yang lain dikatakan, maka dia salah satu dari dua pembohong yang membuat hadis palsu itu, dan dia sendiri yang membawakan hadis palsu itu, walaupun dia tidak langsung berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman yang sangat keras kepada setiap orang yang dengan seenaknya membawakan hadis-hadis palsu, menyebarkan kepada manusia. Dia tahu atau tidak tahu? Kalau dia telah tahu, maka masuk ke dalam hadis yang mulia ini, ahadul kadzibin. Kalau dia tidak tahu, maka dia berbicara tanpa ilmu, bisa terkena kedua-dua hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan, dan juga kena dengan hadis man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun, dan seterusnya. Kenapa dia tidak tahu dia bawakan? Kenapa dia tidak bertanya kepada ahlinya? Ya, dari keterangan singkat tadi kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa hadis, kalau demikian, hadis itu ada yang sah dan ada yang tidak sah. Ada yang sah dan ada yang tidak sah. Yang sah dikatakan hadis sahih atau hasan, yang tidak sah dikatakan hadis dhaif dan seterusnya, yang lemah, yang sangat lemah, yang palsu dan seterusnya, yang tidak ada asal usulnya dan seterusnya. Ya? Karena memang berita yang sampai kepada kita, atau berita secara umum yang sampai kepada manusia, ada berita yang bohong, ada berita yang benar, ada berita yang bohong. Oleh karena Allah tabaraka wa taala telah berfirman tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yakni pemeliharaan terhadap Al-Quran, yang dengan sendirinya pemeliharaan terhadap hadis, maka hadis pun terpelihara meskipun telah dimasuki kebohongan oleh sebagian manusia. Mereka membuat hadis-hadis palsu yang demikian banyaknya. Tiap-tiap kelompok sesuai dengan kepentingannya masing-masing telah membuat hadis-hadis palsu yang beredar. Tetapi para ulama telah memisahkan mana yang sah dan mana yang tidak, mana yang palsu dan mana yang tidak. Karena apa? Karena dalam Islam ada satu ilmu yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Apa? Al-isnad. Al-isnad. Apa al-isnad atau sanad? Sandaran. Saya mengatakan seperti ini, sandarannya siapa? Sandaran saya si fulan. Si fulan dari siapa? Dari si fulan. Si fulan dari siapa? Dan seterusnya. Duduk ya, betul. Hei, duduk. Ya. Nah. Terus begitu. Itu isnad namanya. Orang mengatakan dari Rasulullah SAW. Dari siapa antum? Dari fulan. Fulan dari siapa? Fulan, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang menceritakan inilah dikatakan isnad. Jalannya orang-orang yang menceritakan ini dikatakan isnad atau sanad, dan tiap-tiap orang yang menceritakan dikatakan rawi, yang meriwayatkan hadis. Mereka ini periksa satu persatu dengan pemeriksaan yang sangat ketat, sehingga belum pernah ada pemeriksaan sejarah historis demikian ketatnya selain dalam ilmu hadis. Diperiksa kepribadian orang itu, agamanya baik atau tidak, ilmunya bagus, ilmunya bagaimana, dia dungu, bodoh apa tidak dalam hadis. Dia berjumpa dengan orang yang dia dapat hadis, dia katakan saya dari si fulan, dia berjumpa tidak dengan si fulan, dan seterusnya. Diteliti.
Kalau kedapatan dia pernah berbohong kepada manusia, walaupun bukan kepada Nabi SAW, maka dia dituduh berdusta. Hadis derajatnya, hadis yang diriwayatkan sangat lemah. Lihat, padahal seringkali kita berbohong. Berarti kalau kita jadi rawi hadis, maka derajat hadis kita dhaifun jiddan. Itu baru berbohong kepada manusia. Orang yang biasa berbohong kepada manusia, itu hadisnya derajatnya sangat lemah. Biasanya dikatakan matruk, orang yang dituduh berdusta. Yang dimaksud dituduh berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.